Dengan tenaga 1000 horsepower yang dihasilkan dari internal combustion engine dan sistem hybrid, mobil F1 modern memerlukan pendinginan optimal untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan menghindari kerusakan komponen. Oleh karenanya, untuk mencegah overheating dan mempertahankan performa maksimal, itu adalah tugas utama dari komponen radiator yang menjadi bagian dari sistem pendingin di mobil F1. Pada mobil jalan raya, radiator diletakkan tepat di bawah kap mesin supaya dapat menghirup udara sebanyak mungkin. Di mana cara kerjanya adalah dengan memompa cairan coolant dari radiator menggunakan water pump melewati selang radiator dan water jacket di dalam mesin. Lalu kemudian cairan coolant akan menyerap panas berlebih di area mesin sebelum kembali ke radiator untuk didinginkan oleh kipas dan aliran angin. Sedangkan di mobil F1, radiator yang dipakai tidak hanya satu, melainkan ada sekitar 6-7 komponen pendingin yang bisa kita sebut sebagai radiator. Mulai dari radiator utama dari internal combustion engine, radiator oil cooler, battery cooler, ERS cooler, gearbox oil cooler, hydraulic oil cooler, dan turbo intercooler yang diletakkan di berbagai posisi di dalam mobil. Pendingin berbasis cairan atau liquid cooling adalah cara utama untuk mendinginkan power unit F1, baik menggunakan campuran air ataupun oli. Jadi saat mobil F1 melaju dalam kecepatan tinggi, water pump atau pompa air akan mengalirkan cairan pendingin atau sering disebut coolant melalui serangkaian pipa dan masuk ke water jacket di area mesin. Ketika cairan pendingin tersebut mengalir melalui water jacket, suhu panas akan berpindah dari mesin ke cairan coolant, dan cairan coolant yang sekarang suhunya menjadi panas akan mengalir dari mesin menuju radiator untuk dipancarkan energi panasnya ke udara dengan bantuan aliran angin yang melewati sidepod dan tanpa kipas radiator. Sebagai informasi, ketika aliran angin masuk melalui intake sidepod, airflow tersebut tidak langsung membawa hawa panas keluar dari mobil dengan kecepatan 300 km per jam begitu mengenai radiator. Melainkan aliran udaranya perlu diperlambat agar ada cukup waktu bagi hawa panas untuk berpindah ke partikel udara di luar saat angin melewatinya. Jadi setiap sidepod di mobil F1 akan mengarahkan aliran udara melalui jaringan pipa atau ducting yang memperlambat airflow. Dan udara panas kemudian akan dibuang keluar melalui beberapa outlet seperti di belakang mobil atau melalui kisi-kisi cooling louvering. Cooling system memang meningkatkan keandalan mesin. Tetapi karena di dalam sidepod ada begitu banyak saluran pipa pendingin dan radiator, maka otomatis sistem pendingin juga menciptakan drag atau hambatan aerodinamis yang memperlambat mobil. Sebab radiator yang berukuran lebar pastinya memiliki bobot lebih berat dan mempersempit ruang di dalam mobil yang membatasi insinyur dalam mendesain sasis. Maka dalam hal pendinginan, tim F1 akan memakai cairan coolant yang terbuat dari campuran air murni tanpa mineral, glikol, dan berbagai zat aditif yang dijaga di bawah tekanan lebih dari 2,5 bar untuk meningkatkan titik didihnya. Sehingga dengan cara ini, mesin dapat dijalankan pada suhu lebih dari 120 derajat Celcius, meskipun menggunakan ukuran radiator yang lebih kecil dari ukuran standar. Dalam hal ini, radiator yang dipakai mobil F1 adalah jenis radiator microtube, atau jenis radiator modern yang memakai pipa-pipa kecil berdiameter mikro sekitar 2 mm. Sehingga memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi tingkat tinggi dalam mentransfer panas ke udara dengan sangat cepat. Tidak hanya mesin yang perlu didinginkan, tetapi juga udara panas dari turbocharger juga perlu didinginkan sebelum udara tersebut masuk ke dalam combustion chamber atau ruang bakar. Sebab udara yang lebih dingin mempunyai kepadatan yang lebih tinggi dan mengandung lebih banyak oksigen, sehingga memungkinkan pembakaran yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja mesin. Di F1, metode yang umum digunakan adalah menggunakan intercooler air-to-air atau sistem pendingin udara ke udara yang terpasang di sisi sebelah kiri sidepod, di mana keunggulan dari komponen ini adalah lebih mudah dipasang, lebih terjangkau secara biaya, lebih ringan dan sederhana, serta tidak memerlukan pergantian coolant atau perlakuan khusus seperti pada sistem radiator air. Tetapi agar pendinginannya lebih efektif, intercooler air-to-air biasanya memiliki luas permukaan yang sangat lebar di dalam sidepod, yang berarti perangkat tersebut akan dilalui airflow dalam jumlah besar. Dan pada akhirnya, itu dapat menimbulkan drag atau hambatan udara yang mengganggu performa aeromobil, seperti yang telah kami mention sebelumnya. Kekurangan lain dari intercooler air-to-air adalah kinerjanya sangat bergantung pada suhu udara di sekitar. Sebab jika suhu di luar sangat panas, maka efektivitasnya akan menurun dengan sangat cepat yang dapat mengurangi tenaga mesin. Dan karena ukurannya juga cukup lebar, itu meningkatkan potensi turbo lag
karena peningkatan volume udara yang harus dipindahkan oleh intercooler. Maka dari itu, solusi lain yang dipakai tim-tim F1 adalah menggunakan intercooler air to water yang mengandalkan air sebagai media pendingin. Sebab kemampuannya dalam mendinginkan udara terkompresi saat mobil melaju dalam kecepatan rendah atau ketika mobil F1 berada di grid memang lebih efektif ketimbang intercooler air to air, bahkan ketika suhu di sekitar cukup tinggi. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan mendinginkan udara panas dari turbocharger menggunakan cairan coolant yang dipompa dari radiator sekunder. Lalu kemudian, udara terkompresi yang sudah didinginkan selanjutnya akan dialirkan menuju intake manifold. Sedangkan cairan coolant yang membawa hawa panas dari intercooler akan kembali ke radiator untuk didinginkan oleh aliran udara. Dengan setup seperti ini, respon mesin menjadi lebih cepat dan mengurangi turbo lag. Sebab penempatan intercooler berada di belakang tangki bensin dan memakai jaringan pipa lebih pendek, sehingga memungkinkan udara dingin mengalir lebih cepat. Tetapi walaupun intercooler jenis ini tidak lagi berada di sidepod, radiatornya yang berukuran kecil juga masih perlu didinginkan oleh udara eksternal. Meski demikian, intercooler air to water juga memiliki kekurangan. Di antaranya berbobot lebih berat, memerlukan lebih banyak udara terkompresi, serta memerlukan instalasi perangkat yang sangat kompleks dan membutuhkan berbagai komponen pendukung seperti water pump, radiator coolant, dan beberapa selang atau pipa untuk menghubungkan semua komponen. Selain mesin dan udara terkompresi dari turbo yang harus didinginkan, komponen lain di sekitar power unit seperti IRS yang mencakup baterai, MGUH dan MGUK, gearbox, perangkat hidrolik, dan sistem komputer di mobil F1 sangat sensitif terhadap perubahan suhu, dan mereka juga membutuhkan pendinginan. Sebagai contoh, terdapat sistem pendingin khusus untuk Energy Recovery System atau ERS, yang terdiri dari radiator berukuran kecil dan pompa oli di dalam sidepod sebelah kanan. Jadi ketika sistemnya bekerja, cairan oli akan mengalir dari radiator menuju IRS modul melalui DC converter. Lalu kemudian pompa akan mendorong naik oli tersebut menuju energy store atau ruang penyimpanan baterai. Selanjutnya, cairan oli yang membawa hawa panas dari IRS kemudian akan kembali ke radiator untuk didinginkan dengan bantuan aliran udara eksternal yang melewatinya. Sedangkan untuk MGUH dan MGUK, kedua komponen ini akan didinginkan secara terpisah dari baterai oleh satu atau dua saluran pendingin dan sebuah radiator di bagian atas roll hoop. Sekarang ada dua pilihan layout sistem pendingin mobil F1 bagi seorang desainer dan ahli aerodinamika tim untuk memasang radiator berdasarkan data dan simulasi, yaitu di dalam sidepod seperti yang lazimnya dipakai tim-tim F1, atau diletakkan di atas powertrain yang masing-masing mempunyai manfaatnya sendiri. Sidepod cooler atau sistem pendingin yang dipasang di dalam sidepod memiliki keunggulan lebih mudah dipasang, lebih ringan, dan letaknya juga berada lebih dekat ke lantai, yang berarti layout ini menciptakan center of gravity yang lebih baik. Namun karena sidepod cooler membuat ukuran mobil menjadi lebih lebar, maka itu mempengaruhi aliran udara di belakang mobil yang berdampak negatif terhadap performa. Namun sebaliknya, jika tim memasang sebagian sistem pendingin di atas mesin atau centerline cooling, itu memungkinkan mereka untuk mengurangi ukuran radiator di samping mobil dan membuat sidepod terlihat lebih ramping, serta menjaga airflow yang melewati bodywork tetap bersih hingga ke arah diffuser, dan mencegah udara panas yang keluar dari cooling outlet mengenai sayap belakang dan elemen beam wing. Centerline cooling umumnya dipakai tim-tim F1 di sirkuit berkecepatan tinggi dengan settingan low downforce dan bersuhu dingin seperti di sirkuit Spa-Francorchamps. Sementara sidepod cooler yang menawarkan efisiensi pendinginan lebih baik biasanya dipakai untuk sirkuit dengan karakteristik high downforce dan memiliki suhu di sekitar lebih tinggi, misalnya sirkuit Marina Bay atau Hungaroring. Sekarang, jika tim memakai konfigurasi sidepod cooler dan memakai intercooler air to water, itu artinya ukuran radiator di sidepod sebelah kanan akan lebih besar ketimbang radiator intercooler di sebelah kiri, yang berarti kebutuhan pendinginan di kedua sidepod akan berbeda, dan itu akan membuat ukuran outlet di bagian belakang menjadi asimetris, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kedua inlet sidepod di bagian depan ukurannya tetap sama, tetapi ukuran outlet di bagian belakang terkadang dibuat berbeda untuk mendapatkan keseimbangan yang ideal. Dan untuk menyempurnakannya, sebagian besar setup akan dikerjakan di area cooling louvre, di mana kisi-kisinya bisa dibuka atau ditutup sebagian, tergantung bagaimana sistem pendinginan di mobil. Maka dengan menempatkan lubang-lubang ventilasi udara secara asimetris,
Misalnya di sisi kanan mobil, itu memungkinkan tim untuk mengarahkan airflow ke komponen tertentu yang paling membutuhkan pendinginan. Alih-alih memakai layout simetris yang bisa saja mengorbankan efisiensi aero di sisi sebelah kiri. Selain itu, jika tim ingin menyempurnakan settingan low downforce dan mengurangi hambatan udara, mereka bisa menutup semua panel-panelnya. Sementara jika ingin mendapatkan tambahan downforce atau pendinginan ekstra di satu sisi mobil, maka tim dapat membuka semua panel atau bahkan menambahkan kisi-kisi low-free di beberapa area yang diizinkan FIA. Lantas, apa pendapat kalian mengenai sistem pendingin dan radiator di mobil F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel F1 Racing Indonesia supaya lebih berkembang. Dengan cara berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.